selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai neraca konsolidasi ya. Apa yang harus kita pahami di neraca konsolidasi? Sebentar saya share. Baik, untuk semuanya saya share untuk ini ya, PPT-nya. Nah, ini yang disebut dengan neraca konsolidasi. Nah, kenapa sih disebut penggabungan badan usaha? Jadi misalnya begini ya gambarannya, kadang perusahaan itu selain ingin memperluas area usaha, dia ingin mempunyai modal yang kuat. Nah, salah satunya dengan cara penggabungan badan usaha. Sebenarnya penggabungan badan usaha ini itu terjadi karena beberapa hal ya, karena mungkin perusahaan itu sudah dinyatakan bangkrut dan harus dilikuidasi sehingga supaya dia berkesinambungan, artinya bisa mempunyai apa ini ya jangka waktu yang lama untuk operasionalnya, maka dia bisa melakukan usaha penggabungan badan usaha. Nah, biasanya perusahaan yang membeli itu akan mengakuisisi semua aset yang ada di perusahaan anak, sehingga perusahaan yang dibeli itu nanti menjadi anak. Nah, itu yang dinamakan grup. Nah, ini terjadinya penggabungan badan usaha ini ya. Jadi penggabungan badan usaha itu adalah menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi, di mana upayanya itu adalah memperluas usaha. Ini yang paling penting. Nah, karena kadang-kadang kalau kita membuat ini ya, inovasi perluasan usaha, pastinya juga biayanya juga besar sekali. Sehingga kalau kita hanya satu single faktor perusahaan, itu juga akan harus dipersiapkan satu modalnya. Yang kedua itu adalah terkait dengan jumlah SDM yang ada di perusahaan, sehingga itu sangat-sangat memerlukan biaya modal yang tidak sedikit ya. Nah, ini keuntungannya ya, sebentar saya geser ke sini kok. Latar belakang, jadi latar belakangnya itu adalah investasi yang menguntungkan. Nah, karena adanya investasi yang menguntungkan dengan kita menanamkan modal bersama ini, harapannya kita bisa mendapatkan laba yang lebih besar ya. Terus mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Nah, ini kita bisa mengendalikan beberapa perusahaan yang menjadi anak perusahaan kita. Terus memasuki pasar baru ya melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Jadi kalau kita bergabung dengan beberapa perusahaan tuh pastinya perusahaan-perusahaan itu berbagai macam pengalaman itu akan memberikan referensi di dalam strategi di ini ya di pasar itu, pastinya itu beberapa perusahaan itu akan memberikan rekomendasi bagaimana strategi marketingnya, bagaimana menyusun anggarannya, itu yang paling penting. Terus memastikan pasokan bahan baku, itu yang paling penting ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Terus memastikan output produksi bagi pelanggan. Nah, ini kalau beberapa perusahaan itu kita bergabung, pastinya itu stok yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi grup kita itu ya, misalnya grup perusahaan itu bisa membantu stoknya. Nah, itu salah satu keuntungannya ya. Terus diversifikasi usaha. Nah, diversifikasi usaha itu misalnya kasus Boeing ini ya. Kasus Boeing itu kan dinyatakan seperti juga ini ya, kalau nggak salah itu kan dulu ini kan sering kecelakaan gitu loh, sehingga perusahaan ini harus di likuidasi sehingga harus dibubarkan. Maka dengan adanya diversifikasi usaha ini dia bisa mencari penanaman modal lain, misalnya bergabung dengan Garuda. Terus ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan itu menjadi tolak ukur ya bahwa dengan bergabung itu maka skala perusahaan menjadi luas, mendapatkan teknologi baru karena pengalaman-pengalaman perusahaan bergabung itu akan bervariasi. Terus mengurangi tingkat persaingan. Nah, itu. Jadi kita itu kalau punya mitra ya, nggak usah jauh-jauh, kita berteman dengan siapapun misalnya, kalau kita ingin mengurangi tingkat persaingan, maka buatlah suatu tim. Nah, itu yang paling penting, ya kan. Kalau individu, pastinya itu kita akan eh, survive sendiri-sendiri, itu maksudnya. Terus mengurangi resiko, memang itu paling penting ya, mengurangi resiko di mana
adanya hutang yang semakin besar, dengan adanya bergabung itu kan kita memiliki modal yang kuat. Tuh. Nah, ini bentuk penggabungan usahanya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bergabung itu adalah perusahaan yang memang dia sudah dinyatakan pilot, tapi karena ingin menyelamatkan ini ya, menyelamatkan usahanya, maka mau nggak mau dia harus melakukan beberapa hal. Nah, di sini ada yang melakukan dengan merger ya. Merger itu adalah jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya itu dibubarkan. Nah, aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi ini dipindahkan ke perusahaan yang pengakuisisi. Contohnya misalnya ya, ini contoh. Nah, misal perusahaan AA ini bergabung dengan perusahaan BB, jadilah perusahaan A. Jadi, perusahaan yang membeli statusnya perusahaan B ini karena dia bangkrut, maka karena modal A ini besar, maka dia tetap harus memakai nama perusahaan A. Saya contohkan misalnya, ini di ST Pemuda ya. ST Pemuda itu kan menerima mahasiswa yang kampusnya itu ini ya sudah dinonaktifkan oleh LLDikti, contohnya Steapas itu ya, sehingga mau nggak mau supaya mahasiswanya itu tetap bisa ini ya kuliah supaya tidak apa ini tidak DO di kampus itu, maka dipindahkanlah ke ST Pemuda. Itu memang real kasusnya, sehingga nama dari perusahaan Steapas itu sudah tidak digunakan lagi, mahasiswanya memakai nama semuanya, perangkat-perangkatnya itu memakai nama ST Pemuda. Dan ini dinamakan skema merger. Itu salah satu contoh merger ya. Ini saya contohkan di lingkup ST Pemuda ya, sehingga ST Pemuda berhak untuk memberi nama terhadap apa ini perusahaan yang bergabung itu tadi ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan ini memang dasarnya adalah perusahaan yang sudah pilot atau bangkrut. Tuh. Oke, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh mengenai merger ini? Ada beberapa contoh yang memang terjadi kasusnya di Indonesia, mungkin bisa memberikan contoh seperti Bu Lisa. Biasanya ini pada perusahaan-perusahaan asuransi itu. Sekarang kan banyak perusahaan asuransi yang dibubarkan. Sehingga biasanya siapa yang mempunyai perusahaan asuransi yang masih berdiri itu dia mengakuisisi. Misalnya kalau perusahaan yang bangkrut itu menguntungkan dan mempunyai nilai lebih, baik itu mengenai teknologinya ataupun dengan pengalaman marketingnya, itu bisa menjadi penguat buat perusahaan yang membeli asetnya perusahaan itu tadi. Itu salah satu contoh merger. Contoh perusahaan-perusahaan seperti contoh Bank Permata ya, Bank Permata itu dulu nama aslinya Bank Bali. Cuma karena dibeli oleh perusahaan yang kuat modalnya sehingga dia menjadi Bank Permata. Tuh. Terus contoh lagi Niaga ini ya CNB itu juga apa ini dia juga membeli apa ini beberapa sahamnya apa ini Lipo Bank ya sehingga dia harus istilahnya itu Lipo Bank harus mau nggak mau memakai namanya Niaga Bank gitu loh. Nah ini ada konsolidasi. Kalau konsolidasi itu bedanya dengan merger apa? Di mana kedua perusahaan bergabung ini dibubarkan serta aktiva dan kewajiban perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan baru yang dibentuk. Jadi gambarnya seperti ini. Nah ini. Jadi kalau perusahaan ini karena sama-sama istilahnya ini join tapi tidak ada perbedaan dari segi modal, maka perusahaan yang bergabung ini akan menjadi nama baru. Tidak seperti tadi. Kalau tadi kan masih pakai nama perusahaan yang modalnya paling kuat. Kalau ini enggak. Kalau konsolidasi itu dia bergabung tapi memakai perusahaan baru. Banyak yang terjadi di lapangan ya, kasus konsolidasi itu contohnya kayak apa? Ada yang tahu nggak contoh konsolidasi? Oh, tadi itu yang Bank Permata itu konsolidasi ya. Eh, contoh paling banyak itu kalian pernah ini ya mendengar istilah pabrik ini ya provider ini loh. Dulu dibeli apa ini XL atau apa gitu loh. Dia itu XL itu tapi kalau XL itu dia ini ya mengakuisisi perusahaan sesama perusahaan telekomunikasi cuma dia itu dengan perusahaan apa ya saya pernah pernah ini kok pernah
apa ini mendengar kasusnya itu sehingga tetap menggunakan nama XL. Kalau XL itu tadi merger ya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh ini menjadi perusahaan baru. Contoh kayak kasusnya apa konsolidasi ini? XL sama Axis tapi. Iya, Toiba bener. XL sama Axis itu loh, itu kan juga kasusnya. Terus dia join menjadi ini ya, XL ya itu ya, tetap kan itu ya, bener. Sama Axis. Ada lagi juga kasusnya yang baru-baru ini kok. Apa ini? Oh iya, ini loh, kasusnya Indofood dulu pernah membeli itu loh bagian produknya Nestle itu loh itu beberapa produknya Nestle itu pernah join dengan Indofood tapi karena sama-sama sudah kuat ya sehingga dia sudah tidak mau ini ya melakukan konsolidasi atau merger itu tidak karena masing-masing tuh sama-sama kuat ya Nestle itu juga apa ini sampai sekarang itu produknya juga banyak diminati apalagi Indofood. Indofood itu sekarang dinobatkan sebagai mie terenak di dunia ya. Yaitu dari hasil pollingnya di Korea itu Indofood itu menduduki peringkat pertama ya. Jadi kita bisa perlu bangga ya karena produk mie di Indonesia itu diakui di dunia sebagai mie yang rasanya terenak. Memang Indofood itu memang dia jago ya. Beda dengan mie sedap. Mie sedap itu memang enak, tapi dia nggak seperti racikannya ini ya, Indomie gitu loh. Indomie ini dari dulu memang selera Nusantara. Karena memang dia mengeluarkan berbagai macam ini ya rasa. Dulu itu beberapa kali itu Indofood itu juga sering mengakuisisi beberapa perusahaan yang mempunyai saham yang kuat di Indonesia itu. Ada lagi saya itu ingin ini loh, contohnya konsolidasi itu kayak contoh ini loh ya, kebanyakan tuh perusahaan-perusahaan asuransi itu loh. Dulu itu ada perusahaan asuransi apa itu join, bukan Manulife, Bumi Putra bukan juga. Ini ya, banyak juga kok kasus konsolidasi ini. Nah, ini akuisisi saham ya. Nanti kalian bisa mencari konsolidasi itu yang penting dia sama-sama bergabung, tapi tidak boleh memakai perusahaan salah satu yang bergabung itu harus benar-benar membuat perusahaan yang baru ini ya. Itu yang banyak kasusnya yang terjadi itu konsolidasi. Mungkin nanti kalian bisa mencari contohnya ya dari kasusnya konsolidasi. Nah, untuk yang akuisisi saham itu adalah proses pemindahan aset ya, di mana ini karena mempunyai hubungan istimewa sehingga disebut hubungan afiliasi. Nah, itu kalau misalnya kalian mendengar laporan keuangan afiliasi itu laporan keuangan yang mempunyai hubungan istimewa. Ya, artinya itu dia itu karena sudah diakuisisi ya, dipindahkan hak asetnya sehingga dia mau nggak mau mempunyai apa ini hubungan bisnis sehingga ini yang dinamakan hubungan istimewa itu di situ. Nama bisnisnya itu afiliasi. Nah, ini ya skema akuisisi ya. Jadi dia membeli perusahaan A ini dibeli sehingga dia menjadi perusahaan A. Perusahaan B bisa juga perusahaan BB ini dibeli tetap menggunakan nama BB ini tadi. Nah, ini menentukan jenis penggabungan usaha itu apakah dia masuk merger ataukah masuk konsolidasi itu dilihat dari skemanya. Misalnya perusahaan A berinvestasi pada perusahaan B, maka nanti itu melakukan proses akuisisi terhadap asetnya. Sehingga kalau misalnya akuisisinya berupa aset atau akuisisi saham, perusahaannya itu ini ya istilahnya itu sudah dibeli ya atau tidak. Maka kalau misalnya dia menimbulkan grup itu ya, maka di sini itu menimbulkan anak itu disebut membuat grup sehingga bisa dinamakan merger atau konsolidasi. Ini nama skemanya. Nah, terus metode akuntansinya itu ada dua. Dengan cara purchase, ya, mengadanya goodwill. Goodwill itu dipandang semua faktor yang dapat memperoleh laba. Terus dengan polling of interest, yaitu penggabungan kepemilikan tidak mengakui adanya goodwill. Jadi perbedaan dua metode ini, kalau pooling of interest itu dia tidak menghasilkan goodwill.
karena dia tidak ada harga beli. Tetapi kalau di metode purchase karena dia ada harga belinya, maka di sini akan timbul goodwill jika selisihnya itu adalah aset tetapnya itu lebih besar daripada pasifah. Begitu. Nanti akan saya jelaskan. Ya, beberapa alasan perusahaan menyukai kepemilikan terhindar dari peningkatan biaya penyusutan atas aktiva yang direvaluasi. Direvaluasi itu dinilai kembali, ya, dinilai kembali. Sehingga biasanya kalau dinilai kembali itu pasti ada selisih. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan metode kepemilikan. Dengan metode purchase ya ini terhindar dari beban amortisasi goodwill. Nah, ini goodwill itu juga mempunyai penyusutan tapi disebut amortisasi. Sehingga kalau bagi perusahaan itu merupakan beban loh, ya. Karena kita harus apa ini istilahnya itu mempertahankan brand. Nah, oke ya, saya langsung aja. Nah, di sini penentuan harga beli itu ada 3 jenis biaya yang dapat timbul dalam penggabungan usaha. Biaya langsung, biaya pengeluaran efek, biaya tidak langsung, dan umum. Nah, sekarang perhatikan ya, kan tadi metode akuntansinya itu kan ada 2, yaitu metode purchase sama polling of interest ini ya, metode akuntansinya. Nah, sekarang bagaimana penerapannya di kasus? Contohnya ya, karena metode polling of interest ini mengakui kepentingan ya, istilahnya itu tidak seperti yang metode purchase itu kalau ada kelebihan itu harus goodwill, kalau ini enggak. Nah, perhatikan ya, PT Sendiko ini mempunyai aset 11 juta ya dengan totalnya 11, utang modal agio saham itu totalnya 11. Terus untuk yang neracanya perusahaan anak, kalau PT Sendiko itu induk, anaknya PT Dawu, itu mempunyai aset sebesar 8 juta, maaf, aktifan non kasnya 8 juta ya. Karena ini nggak balance kalau di total. Oke. Sebentar ini 7 juta, di sini berapa ini? Ya, di total dulu ya. Nah, 500 tambah 4 juta, 4.500.000, 7 juta. 4.500.000, 7 juta ya. Berarti ini totalnya benar ya 7 juta. Keliru nempelkan ini. Keliru nempelkan ini. Berarti untuk yang PT Dawu itu 7 juta, 7 juta ya. Untuk yang di atas itu benar 11. Nggak perlu diganti ya. Sebenarnya ini sudah balance tapi angka bawahnya ini keliru. Tercopy dari atas. Oke, misal ya kalau kita menggunakan metode polling of interest, contoh PT Dawu dibeli dengan 4.000 lembar saham. Kalau ini karena dia tidak mengakui harga beli sehingga tidak ada pengakuan goodwill di sini. Nah, kalau kita membeli 4.000, perhatikan nih. Maka jurnalnya adalah per lembarnya itu berapa rupiah nih? 1.000. Ya, maka caranya adalah kita jurnal dulu investasinya modal saham 4.000 kali 1.000 jadi 4 juta. Terus karena dia masih lebih besar yang ini ya neracanya yang sini mengenai apa ini ininya 4 ditambah 1,5 juta 1 juta itu kan masih 6,5 juta ya. Nah, padahal investasi kita 4 berarti nanti 1,5 juta itu diambil dari mana? Dari selisihnya ini loh. Nah, ini ya. Ini kita masukkan misalnya dibelinya 4.000 kali 1.000 per lembarnya jadi 4 juta. Agio sahamnya jangan dihitung dulu, laba ditahannya ambil dari mana? Laba ditahan itu pasti ngambil dari neracanya PT Dawu ini 1 juta. Maka selisihnya itulah dianggap sebagai agio saham. Tuh. Caranya begitu. Misal Bu Lisa, kalau saya belinya 5.000 bagaimana? Ya nanti untuk yang investasinya 5.000 kalikan 1.000 jadi 5 juta kan di sini. Maka nanti laba ditahannya tetap kalian ngambil dari sini 1 juta nih. Selisihnya 6.500.000 dikurangi dengan nilainya apa ini 5.000 ditambah berapa ini selisihnya 5.000 terus 1 juta. Nah, di sini ini kan misalnya ketemu 4 sama 1 ya. Terus untuk yang di sininya karena ini 5.000 berarti kan di sininya kan 5 juta, ya kan? Maka selisihnya di sini berapa? 5 juta dikurangi 1 jadi berapa nilainya? 6.500.000 kurangi 5 juta, maka nanti agio sahamnya ketemu berapa kalau kita menggunakan 5.000? Ya 500 agio sahamnya, begitu.
Paham ya? Oke, Paham, Bu. saya tanya dulu. Misalnya, Doni, kalau misalnya yang sini saya ganti 5.500.000, maka di sini jadi berapa? 5.500.000. Oke, benar. Terus laba ditahannya itu tetap ngambil dari sini satu. Selisihnya itu diakui sebagai eh, agio saham. Tapi untuk yang investasinya 6,5 juta dari mana? Sebenarnya dari sini loh. Totalnya ini loh, 4 ditambah 1,5 juta tambah satu. Maka itu yang menjadi acuan untuk pengurang yang lain. Tuh ya. Terus jurnal pengakuan itu ngambil dari mana? Ngambil dari punyanya anak ini loh. Nih, kas aktiva non kas nih ya. Terus utang ini 500. Terus totalnya ini semua 6,5 juta investasinya begitu. Kalau jurnal pengakuan itu semua soal walaupun diganti 5.000, ganti 6.000 itu tetap sama. Terus untuk yang utang 500 ini membalik supaya nol. Ya, jangan bingung. Membalik supaya nol, mana yang dibalik? Ya ini. Kasnya ditaruh kredit, ya penutupan. Terus aktifan kasnya juga ditaruh kredit, terus utang, modal, dan lain-lain taruh debit. Supaya nol. Maka nanti 5.500.000 dari mana Bu ngambilnya? Ya dari penambahan itu tadi. Ya ini kan 5.500.000. Bentar. Ini kan kasnya 5.500.000 ya. Biasanya itu ngambil dari penggabungan. Kas 5.500.000. 5 juta atau 5.500.000 ya? Sebentar. Kasnya. Terus aktifan non kasnya 12,5. Dari 12,5 ya aktifan non kas. Oh iya ini loh. Keliru ngetik. Ya. Nih ya 5 juta ya. 5 juta. Nanti tolong dicek lagi ya untuk yang ini ya. Terus utang 1,5 juta dari mana Bu Lisa? Utang 1,5 juta itu dari ini loh. Ini kan neraca gabungan. Nih. Utangnya ini 1 juta ditambah dengan 500 gitu. Terus 6 ditambahkan dengan 4 juta. Ini jadinya. Jadi tinggal nambah ya. Yang 5 juta ini sebenarnya 5 juta ya ini ya. Kok 5.500.000 ya? Bentar. Ngambil angkanya itu ini 2, ini 3. Oh iya, ini loh yang nggak balance ya. Mohon maaf ya. Ini tuh harusnya itu yang ini 2.500.000, baru di sininya jadi berapa? Baru balance ya kan? Bener nggak? Ya. Iya, Maka Bu. saya bingung. Iya, makanya saya bingung. Iya, mohon maaf ya. Untuk kasnya yang di atas itu 2.500.000 ditambahkan kas ya penggabungannya. Gitu sehingga kasnya jadi 5.500.000. Terus aktifan non kasnya dari mana ya penggabungan? 8.500.000 tambah 4. Iya, 12,5. Utang juga sama. Tapi modal sahamnya ambil dari mana Bu Lisa kalau neraca gabungan? Ini kok bisa 10. Nah, kita lihat di sini ya jurnal. Nah, ini ya utangnya 1,5 juta, modal sahamnya 10 itu ya. 10 itu dari 4 ini ya kan hasilnya tadi kan jurnalnya di jurnal itu punyanya neracanya PT Dawio 6 ditambahkan dengan jurnal yang investasinya tadi 5 begitu loh. 5 juta itu pada saat ini loh membeli sahamnya begitu. Nah, itu ya. Jadi misalnya ya ini tadi 6 kok ketemu 4 ya membeli sahamnya berapa? Misalnya 4 ya nanti ditambahkan 4. 6 tambahkan 4. Loh Bu Lisa kalau misalnya kita beli 5 apa ini 5.000 kan ketemunya misalnya 5 juta begitu. Nah, cara mengkalkulasinya bagaimana? Ya tinggal nambahkan aja seperti di sini. 10 itu ditambahkan investasinya. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini contohnya. Ini loh, 10 itu sebentar ya. Oh ya, ini modal saham. Nih. 4 ini ditambahkan 6 tetap agio saham 2.500.000 ditambah 1,5 juta jadi 4. Oke. Nih, kalau misalnya dia 5.000 ya agio sahamnya tetap ditambah ini. Nih. Kan tadi membuktikan 6 tambah 4, terus agio sahamnya 2.500.000 tambah 1,5 juta. Nanti tinggal dijumlah harus balance. Kan itu nanti yang neraca gabungan itu tetap ngambil
modal sahamnya yang dari Sendiko 6, tetapi ini nanti harus sesuaikan dengan investasinya. Misalnya 6, misalnya yang diinvestasikan, nanti kalian meneruskan yang ini loh. Misalnya kalau saya beli 5.000, bagaimana cara pengakuan di sini mulai dari investasi, jurnal pengakuan. Kalau di metode polling of interest itu pengakuan sama penutup itu sama. Yang membedakan itu cuma ketika di investasi karena beda dengan metode purchase. Begitu Tayyiba dan semuanya. Ya, nanti kalian bisa konsultasi ke bisa. Ya, untuk yang nanti dijadikan 5.000 ini jurnal pengakuannya juga menyesuaikan yang ini soal, tapi semua yang metode polling of interest pengakuan sama penutup itu sama kok. Yang membedakan cuma yang di sini. Tuh ya. Untuk yang agio saham itu ngambilnya dari mana Bu? Saya ngambilnya dari sini agio saham 2,5 juta ditambah 1,5 juta. Ya, tinggal. Cuma yang membedakan itu neraca gabungannya ini 10 itu bukan dari ini ya loh ya. Ketepaan itu tadi kan 6 itu kebetulan 4.000. Tapi kalau misalnya dia investnya 5.000 ya jadinya kan 5 juta. Ya 6 ditambahkan dengan 5 juta ini tadi hasilnya tadi. Sehingga 11. Itu caranya. Dan ini nanti mengikuti yang di neraca. Kalau 4, 2,5 juta itu dari neraca yang berbeda polling of interest itu di sininya. Ya, di modal saham. Oke, bagaimana? Untuk yang metode polling of interest, nanti dicoba explore ya. Kalian mengerjakan yang kalau misalnya saya beli 5.000 lembar sama 5.500 bagaimana perlakuannya. Bikinnya jurnal investasi sampai jurnal ini ya, gabungan. Nah, untuk yang metode purchase nanti bisa lanjutkan pada saat ini offline. Ya, itu mungkin yang bisa Bu Lisa jelaskan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Baik ya untuk semuanya ya, terima kasih. Oke, saya akhiri untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah join dan mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Akhir kata, jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, untuk semuanya ya, saya pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.